Bab 161, Penilaian, Pertempuran Dinasti. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hei, selalu ada beberapa anjing yang menggigit orang saat mereka pergi. Saudara-saudara, maaf, karena seseorang marah, Zongbin Spirit terakhir tidak untuk dijual. Setelah Yesuan selesai, dia bergegas pergi. Seluruh hadirin sekilas, dan tiba-tiba seseorang mengejutkan Lin Zirong. Jika bukan Lin Zirong, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membelinya. Lin Zirong sekarang tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Yesuan. Diam-diam dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu besar. Dia telah menghancurkan token dan sekarang dibenci oleh banyak orang. Bibrida sialan, aku tidak membunuhmu, Lin Zirong, jangan bersumpah. 9 pedang dingin, Yesuan memiliki total 4.500 buah spar produk berikutnya, meskipun ada beberapa perbedaan, tetapi perbedaannya tidak besar. Dalam perjalanan kembali, dia langsung melahap barang-barang ini. Hei, tuan rumah berhasil menembus ke tengah-tengah hal yang nyata. Melahap poin, akhirnya lebih dari 1 juta. Pemuda Tiongkok Lin Zirong juga berada di tengah-tengah dunia nyata. Jika Yesuan tidak berhasil menerobos, dia dapat dengan mudah mencubitnya. Setelah berhasil menerobos sekarang, dia bahkan lebih seperti bebek. Dia memperkirakan bahwa dia mungkin dapat membunuh makhluk nyata seperti membunuh seekor ayam. Orang-orang dari Kekaisaran Tinggi, selain memiliki roh, mungkin juga memiliki tingkat seni bela diri kelas menengah. Aku tidak peduli tentang itu. Setelah 3 hari penilaian, Lin Zirong mungkin menembakku, tetapi jika aku menemukan kesempatan, aku langsung meledakkan kepalanya. Cahaya Yesuan menyala. Orang tidak menghukumku, aku tidak melakukan kejahatan, jika orang menghukumku, 10 kali lebih banyak. Setelah kembali ke rumah, Yesuan langsung meletakkan kumpulan roh. Dia memperkirakan bahwa Zhao Pan dan Jiang Xian seharusnya memiliki peluang 90% untuk menerobos dalam waktu 3 hari. Pada saat yang sama, dia sendiri menghabiskan puluhan ribu poin menelan dan membeli satu. Ini adalah peta penempaan roh Tiongkok, yang disebut Tangan Sutra Ulat Sutra. Sekarang, selain menggunakan busur dan pedang, dia kadang-kadang menggunakan pukulan peledak, jadi dia harus memiliki sepasang sarung tangan roh Tiongkok. Semuanya sudah siap, tinggal berutang angin. Dalam 3 hari terakhir, banyak orang telah datang ke daerah ini, dan diperkirakan jumlahnya telah mencapai 500. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang dari dinasti Tang pun datang. Terlebih lagi, ketiganya semuanya nyata dan menakutkan. Dikatakan bahwa tes bakat ketiga orang ini telah mencapai tingkat keunggulan sedang. Salah satu dari mereka bahkan lebih baik daripada Yesuan, dan bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam penilaian, mereka dapat langsung memasuki pemerintahan setempat. Orang ini disebut Tang Tian, Pangeran Dinasti Tang. Setelah 3 hari berkultivasi, Zhao Pan dan Jiang Xian akhirnya menerobos ke dunia nyata dan menyusul publik. Pada pagi keempat, banyak Lingqiao Dapeng terbang di atas area tersebut. Semuanya, koleksi persegi. Sebuah suara keras terdengar di telinga semua orang, mereka semua sekilas, lalu dengan cepat meninggalkan rumah dan pergi ke Grand Place. Pada saat ini, di Grand Place, sudah mendarat 10 Lingqiao Dapeng. Tidak ada menit yang dihabiskan, dan semua orang di area ini telah mencapai Grand Place. Kemudian, seorang lelaki tua di Lingqiao Dapeng berkata dengan keras, pemeriksaan Lingqiao Fu akan segera dimulai, dan semua orang akan naik Lingqiao Dapeng dan pergi ke lokasi penilaian. Dengan kata lain, seseorang melompat langsung ke Lingqiao Dapeng. Lingqiao Dapeng ini lebih besar dari pesawat, dan tidak masalah untuk berdiri di punggung 50 orang. Yesuan 3 orang juga melompat langsung, tetapi mereka mendarat, ada yang mengambang dingin. Oh, itu benar-benar sempit. Yesuan menatapnya. Bukankah dia berdiri di depan mereka dan Lin Zirong yang sedang berlibur? Ingin mati? Jangan khawatir. Yesuan berkata dengan lemah. Lin Zirong berkedip dan berkata, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu berlutut dan memberiku 3 kepala, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Bodoh. Yesuan mengalihkan pandangannya dan langsung menuju ke tengah bersama Zhao Pan dan Jiang Xian. Meskipun punggung Lingqiao Dapeng besar, jika tertiup angin, maka dia akan mati. Melihat bagian belakang kepergian Yesuan, Lin Zirong mengepalkan tinjunya dan bergumam, kamu akan mati dengan sangat buruk. Segera,
ratusan orang semuanya berada di belakang Ling Xiao Dapeng. Lepas landas, orang tua yang berteriak itu berteriak. 10 Ling Xiao Dapeng mulai mengepakkan sayap mereka dan terbang ke satu arah. Sekarang, Ye Xuan juga mengerti bahwa Ling Dapeng ini adalah binatang buas sejati di dunia nyata, terbang sangat cepat, dapat menempuh jarak 100.000 mil sehari. Namun, Ling Xiao Dapeng ini masih terbang selama setengah jam, dan kemudian berhenti di pintu masuk sebuah lembah besar. Setelah kedatangan, ratusan orang juga mendarat di tanah sesuai dengan instruksi orang tua pertama. Kemudian, orang tua itu memulai ceritanya yang panjang. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, orang tua, Yang Tai, sesepuh Ling Qiao, hari ini adalah kepala penguji dinasti Tang Anda. Anda memiliki total 573 orang di dinasti Datang, dan lawan Anda adalah dinasti Zhou besar. Itu mirip. Selanjutnya, dengarkan baik-baik. Di lembah ini, ada 2 pintu masuk, dan dinasti Zhou besar adalah yang lain. Pada saat yang sama, ada sungai besar di tengah lembah, yang menjadi garis pemisah. Yang harus kalian lakukan adalah menyeberangi sungai dalam waktu sebulan dan menghancurkan batu menara kota di 5 menara lainnya. Sisi mana dari 5 menara kota yang hancur total, sisi mana yang akan dikalahkan. Jika kalian tidak memenangkan permainan setelah 1 bulan, kalian akan memutuskan hasilnya berdasarkan jumlah batu menara yang tersisa. Jika sama, maka jumlah yang selamat akan digunakan. Jika jumlah yang selamat sama, maka akan dikatakan, setiap batu menara kota telah ditata, tidak dapat diterima ke dalam ring, tidak dapat dipindahkan. Ketika lelaki tua itu selesai, dia mengeluarkan sebuah bungkusan besar dari ring Qiankun dan melemparkannya ke tanah. Ini adalah token identitas dinasti Tang kalian. Setiap token memiliki formasi dan tidak dapat diterima ke dalam ring. Jika kalian membawanya di tubuh kalian, kalian dapat merasakan orang-orang di camp yang sama, satu untuk masing-masing. Kemudian, seorang utusan dari rumah Ling Qiao melompat ke tanah dan dengan cepat membagikan token tersebut. Pada saat ini, cakrawala tiba-tiba memiliki kilatan cahaya. Setelah lelaki tua itu melihatnya, dia juga mengembun dan merentangkan jari-jarinya ke beberapa arah. Dia berkata, dinasti Zhou Agung sudah siap, 5 menara penjaga dinasti Tang. Ke arah ini, mari kita mulai. Setelah selesai, dia langsung menuju ke Ling Xiao Dapeng, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya. Penilaian Ling Xiaofu, pertempuran pertama, mulai. Setelah lelaki tua itu pergi, satu orang segera melompat ke pohon besar dan berkata dengan keras, aku adalah pangeran dinasti Tang, Tang Tian, pertempuran pertama ini sangat penting, jadi kita hanya bisa menang tanpa kalah. Selanjutnya, biarkan aku yang memimpin. Tang Tian lahir di keluarga kerajaan dinasti Tang. Ketika dia lahir, ada kekuatan yang mendominasi dari para atasan. Di antara gerakan dan kultivasi Xuanjing, yang sebenarnya, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berani menentangnya. Tang Tian melihat sekeliling dan melanjutkan, para tetua berkata bahwa jika mereka ingin menang, mereka akan menghancurkan 5 menara lainnya. Kami memiliki lebih dari 500 orang di sini, jadi kami harus membagi mereka menjadi 5 brigade dan pergi ke penjaga. Menara juga menyerang sisi lain dan menghancurkan menara lainnya. Semua orang yang hadir, keluar dari kekaisaran tinggi. Bagaimanapun, beberapa orang telah keluar. Kam dinasti Tang, total 9 kekaisaran, hanya menyisakan 27 orang. 9 kekaisaran tinggi, ditambah dinasti Datang saya, hanya 10. Kalian 27 orang adalah komandan, dan masing-masing memilih 50 orang. Kemudian kekaisaran Wei Barat, kekaisaran merah, keempat orang kekaisaran ini telah mengikuti saya. Sungai, Tang Tian pernah membaca nama-nama 4 kekaisaran, dan bersamanya, ada 250 orang, hampir setengahnya. Ini, Yang Mulia, kita juga dapat memilih untuk mempertahankan 5 menara penjaga, tanpa menyeberangi sungai. Tiba-tiba seseorang bertanya, ini juga cara, tetapi bagaimana jika pihak lain mengumpulkan master, menghancurkan menara kita satu persatu? Jadi, kamu tidak bisa hanya menyimpannya, kamu harus menyerang. Tang Tian menjelaskan, tanpa menunggu pihak lain berbicara, melanjutkan, 9 kekaisaranmu, mulailah memilih orang, cepat. Pada saat ini, Ye Xuan, yang berdiri di tengah kerumunan, wajahnya juga tenggelam. Tanpa diduga, Lin Zirong ternyata adalah pemimpinnya. Tampaknya dia pasti akan mengambil kesempatan ini. Pergi, mari kita ganti tempat.
Ye Xuan berbisik, ya, Zhao Pan dan Jiang Xian tidak bodoh, dan dengan cepat mengubah posisi. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada suara yang berteriak, Ye Xuan, kemana kalian bertiga pergi? Mendengar suara ini, langkah kaki Ye Xuan juga menjadi santapan, tetapi saat berikutnya, ada 3 sosok yang menjulang di depan mereka, itu adalah Lin Zirong dan 2 pengikutnya. Kenapa? Apakah kamu ingin memilih 3 dari kami? Ye Xuan mendongak dan menatap Lin Zirong. Sial, 3 hari yang lalu, kau ada di depanku, tapi apa, sekarang kau ada di depanku? Lin Zirong menatap Ye Xuan sambil tersenyum. Oh, karena kau sangat tertarik, maka tentu saja aku akan menemanimu. Ye Xuan melakukan pembunuhan. Dengan kekuatannya, Lin Zirong dapat dijepit sampai mati, tetapi ada begitu banyak orang yang hadir, dan ada Tang Tian, yang memiliki Xuanjing asli. Dia tidak bisa mendapatkannya untuk saat ini. Haha, itu bagus, kalau begitu kalian bertiga akan datang kepadaku. Jika kalian beruntung, kalian akan bertemu denganku, atau kalian harus pergi ke depan. Lin Zirong tertawa 2 kali dan kemudian mulai memilih orang lain. Ye Xuan membawa Zhao Pan dan Jiang Xian ke samping. Apa yang harus dilakukan? Zhao Pan bertanya dengan ekspresi khawatir. Tidak ada, hanya Tang Tian yang tidak membaca kekaisaran angin hitam, jadi kami ditempatkan di menara penjaga. Ketika kami berangkat untuk menemukan menara penjaga, saya membunuhnya secara langsung, dan kemudian kami pergi. Ye Xuan berbisik, jangan membunuh. Dia adalah komandan yang ditunjuk oleh Tang Tian, akankah itu? Zhao Pan bertanya lagi, tidak ada, lihat aku. Ye Xuan berkata dengan dingin. Dia hanya pergi dengan Zhao Pan, tetapi dia tidak takut pada Lin Zirong ini, tetapi situasi keseluruhan. Seperti menara penjaga dinasti Zhou besar, dinasti-dinasti Wansong harus melihat jumlah yang selamat. Mungkin 3 orang adalah kuncinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Zirong ini sendiri yang mati, dan dalam hal ini, dia akan menjadi 1. Segera, 10 brigade dialokasikan, yang masing-masing sekitar 50 orang. Bagus sekali, keempat brigade kalian akan mengikutiku menyeberangi sungai, dan 5 tim yang tersisa akan mencari menara, jadi pastikan untuk menjaganya. Selain itu, untuk mencegah musuh menyelinap, aku akan membuat beberapa rahasia. Petik 2. Yang pertama, datang. Yang kedua, kata dari 2 kata datang. Yang ketiga adalah isyarat. Jika seseorang tidak bisa melakukannya dengan benar, segera bunuh, jangan ragu. Ketika Tang Tian selesai berbicara, dia langsung memimpin 5 brigade dan pergi dalam garis lurus. Baiklah, Kekaisaran Bulan akan mengikutiku. Para pengikut Kekaisaran Dong Yuan mengikutiku. Setelah mereka pergi, para pemimpin yang tersisa juga membawa tim dan pergi untuk menemukan menara penjaga. Kekaisaran Angin Hitam, teruskan. Lin Zirong berkata, dia memimpin dan pergi ke satu arah. Mereka menuju ke menara penjaga pertama. Baiklah, Ye Xuan sedikit terkejut. Lin Zirong berbalik dan pergi, mereka tidak takut mereka lari. Namun, dia terlalu khawatir. Ternyata 2 pengikut Lin Zirong telah datang ke belakangnya untuk mengawasi. Zhao Pan, Jiang Xian, kalian berdua ada di depanku. Ye Xuan berbisik, karena kedua pengikut itu ada di belakang, itu adalah pilihan terbaik setelahnya. Dia takut kedua pengikut itu akan tiba-tiba menembak dan membunuh Zhao Pan. Lebih dari 50 orang dari Kekaisaran Angin Hitam juga memasuki hutan secara langsung, yang tampak agak berantakan. Namun, 2 kelas tindak lanjut Lin Zirong selalu mengikuti pantat Ye Xuan, karena takut Ye Xuan akan melarikan diri. Ye Xuan memperkirakan bahwa selama penjaga itu ditemukan, Lin Zirong mungkin akan mulai dengan mereka. Oleh karena itu, Ye Xuan juga berencana dalam hatinya, ketika dia berencana untuk membunuh kedua orang ini. Ketika Lin Chairong memilih Fang, dia sebenarnya melihatnya. Ada lebih dari 50 dari mereka, dan ada sekitar 20 puncak spiritual sejati dan 30 alam sejati, di tengah dunia nyata, hanya Lin Zirong dan dia. Oleh karena itu, kekuatan Ye Xuan adalah yang terkuat di kelompok ini. Setelah sekitar 20 menit, mereka akhirnya melihat menara batu yang menjulang tinggi di depan mereka. 2 menit kemudian, mereka sampai di dasar menara batu. Besi moyang, itu sebenarnya disebabkan oleh besi moyang, Tuhanku. Apa itu besi moyang? Salah satu bahan untuk menciptakan kualitas terbaik. Ini setidaknya setinggi 100 meter, begitu banyak menara besi moyang, Tuhanku. Dikatakan bahwa besi moyang ini sangat keras,
bahkan jika puncak terkuat dari Xuanjing yang sebenarnya tidak dapat meninggalkan bekas padanya. Semua orang terkejut. Bahan untuk menciptakan kualitas terbaik secara alami mahal. Menara batu itu sendiri bernilai kekayaan kekaisaran tingkat tinggi, bahkan beberapa. Ye Xuan juga terkejut. Dia berjalan di bawah menara batu dan menyentuhnya. Melahap, dia bermeditasi dalam hatinya. Maaf, saya tidak bisa menelannya. Ini adalah nada perintah sistem. Nenek, aku tidak tahu apakah menara batu ini terlalu besar, atau karena ada gugatan hukum. Ye Xuan sangat kesal. Saat ini, berdiri di depannya, tetapi sebanding dengan menara batu kekaisaran tinggi, tetapi sayangnya, dia tidak bisa menelannya. Dia memperkirakan bahwa jika kamu menelan menara batu ini, aku khawatir kamu dapat langsung menerobos ke puncak Xuanjing yang sebenarnya, bahkan para dewa. Sayang sekali, tidak, aku tidak bisa mendapatkan token identitas Kam datang. Aku bahkan tidak bisa menelan ruang. Tampaknya ada cara pintar untuk mengubah hari untuk mengetahuinya. Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap. Baiklah, semua orang pergi ke menara. Pada saat ini, Lin Zirong tiba-tiba mengatakan satu. Orang-orang di bawah sudah menunggu, dan mereka masuk dan pergi ke puncak menara batu. Ye Xuan juga siap untuk pergi dan melihat, tetapi pada saat ini, Lin Zirong tiba-tiba berkata, Ye Xuan, kalian bertiga, pergilah bersamaku untuk menjelajah. Sungguh. Memperlihatkan ekor rubah. Oke, mulut Ye Xuan sedikit miring. Dia masih berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkan Lin Zirong ini. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang ke pintu. Zhao Pan dan Jiang Xian juga saling memandang dan kemudian mengikuti Ye Xuan. Kemudian, Lin Zirong pergi dengan dua pengikut dan Ye Xuan. Kecepatan mereka sangat cepat, dan sekejap mata jauh dari menara batu. Ye Xuan, aku Lin Zirong harus mengagumimu. Keberaniannya cukup besar. Lin Zirong tiba-tiba berhenti dan berbalik. Oh, aku harus mengagumimu, Ye Xuan terlalu bodoh. Ye Xuan berkata dengan nadanya. Pada saat ini, Lin Zirong sudah merasa bahwa dia sedang memakan ding Ye Xuan, jadi dia tampak seperti tersenyum. Ketika dia mendengar ini, dia tertawa 3 kali dan bertanya, bagaimana bisa? Jika aku jadi kamu, aku akan menggunakan kekuatan dan kemudian melancarkan serangan kelompok kepadaku. Namun, aku tidak menyangka bahwa kamu hanya membawa mereka berdua. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lin Zirong berada di tengah dunia nyata. Kedua kelas itu adalah awal dari hal yang nyata, persis sama dengan mereka bertiga. Aku tidak tahu dari mana asalmu, bibrida dari kekaisaran tingkat rendah, dan berani berbicara omong kosong denganku. Wei Jie, kamu bunuh dia. Senyum Lin Zirong tiba-tiba menyatu. Kemudian, kelas pengikut mata kecil keluar. Meskipun dia hanya awal dari dunia nyata, tetapi mereka berasal dari kekaisaran tinggi, mereka memiliki rasa superioritas. Mereka semua berpikir bahwa mereka dapat membunuh musuh. Nak, coba aku lihat, apa yang bisa kamu miliki. Mata kecil itu datang ke kelas untuk mengorbankan pedang panjang. Kamu tidak menembak. Ye Xuan membisikkan sepatah kata, tetapi juga keluar. Dia menemukan bahwa pedang kelas mata kecil ini masih merupakan roh yang baik. Kekaisaran tinggi adalah kekaisaran tinggi, dan itu kaya. Bunuh saja, aku harus kembali dan mengarahkan susunannya. Lin Zirong tersenyum lagi. Dia adalah putra marsekal kekaisaran angin hitam. Dia mengikutinya dan memainkan banyak trik. Tentu saja ada dua kuas dalam hal ini. Itu bagus. Kelas pelindung mata kecil tidak siap untuk berbicara omong kosong, itu langsung terburu-buru untuk naik. Namun, kaki depannya baru saja diambil, yaitu, sebuah sosok telah menyapu ke arahnya, dan kemudian dia merasakan sakit di dadanya. Hei, suara renyah menyebar, tinju kaserole besar, langsung menghantam dada kiri kelas mata kecil. Raungan kedua monster itu juga bisa terdengar samar-samar. Seni bela diri spiritual, raungan serigala harimau. Bahkan raungan ganda itu tidak berguna, jantung mata kecil ini sudah dibombardir. Dia memuntahkan darah dan menuangkannya ke belakang. Ye Xuan buru-buru mengambil alih pedang dan Qiankunnya, lalu naik lagi. Raungan harimau dan serigala. Hei, pengikut lainnya juga merupakan kematian yang tragis. Dari awal hingga sekarang, tetapi hanya sedetik. Adegan ini datang terlalu cepat, Lin Zirong tidak menanggapi sama sekali. Ini, Lin Zirong membelalakkan matanya dan menatap kedua pengikutnya yang telah menjadi dua tubuh. Namun, saat berikutnya, dia mendengar raungan monster itu lagi.
Tangan melayang. Lin Zirong tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata dan langsung mengambil telapak tangan ke depan. Pada saat itu, ada telapak tangan raksasa merah yang dipadatkan oleh Yuan asli ke arah Ye Xuan. Merasakan momentum yang tiba-tiba datang dari depan, mata Ye Xuan juga sekilas. Seni bela diri spiritual Zongbin. Kekaisaran tingkat tinggi adalah kekaisaran tingkat tinggi. Selain semangat Tiongkok, ada juga seni bela diri tingkat Tiongkok. Namun, ini juga dalam harapan Ye Xuan. Lin Zirong menggunakan seni bela dirinya dengan tangan kosong, dan meskipun dia hanya memiliki satu harimau dan serigala yang meraung, dia mengenakan ulat sutra serikultur gaya Tiongkok. Harimau dan serigala mengaum, keduanya mengaum, beri aku kesempatan. Ye Xuan juga tidak berkedip, dan sekali lagi memukul. Hei, ketika dua elemen nyata yang berbeda bertabrakan, mereka segera menghasilkan dampak yang hebat. Pohon besar di sampingnya langsung terhempas. Bahkan Zhao Pan, yang dilindungi oleh Yuan nyata, hampir terhempas. Dua elemen nyata menghilang hampir bersamaan. Lin Zirong sedikit salah. Dia hanya ingin menembakkan telapak tangan kedua, dan ada banyak titik tajam yang jatuh ke tubuhnya. Wan Huajian adalah yang ketiga. Hei, 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 hei. 72 titik tajam, tanpa kecuali, menusuk tubuh Lin Zirong. Tetapi 72 titik ini semuanya menghindari kuncinya. Apa? Lin Zirong tiba-tiba menjerit, dan setengah dari Yuan nyata itu tiba-tiba runtuh. Sekarang, kamu seharusnya tahu mengapa aku mengatakan bahwa kamu idiot. Ye Xuan pergi ke sisi Lin Zirong. Tidak mungkin, mengapa kamu memiliki kekuatan seperti ini? Lin Zirong menggertakkan giginya dan tidak dapat mempercayainya. Sekarang dia bahkan tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Aku ingin membiarkanmu hidup untuk sementara waktu, aku tidak menyangka kamu akan menemukan dirimu mati. Ye Xuan tidak menjawab pertanyaannya, langsung melepaskan cincin Qiang Kunnya, lalu melihatnya dan terus bertanya, apa yang baru saja kamu gunakan adalah seni bela diri tingkat Tiongkok. Bagaimana dengan itu? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, dan memberitahu seni bela diri kelas menengah, aku tidak akan membunuhmu, bagaimana? Ye Xuan menunjukkan ekspresi licik. Seni bela diri kelas Cina, bernilai puluhan juta seni bela diri, ia memperkirakan hanya satu tangan, setidaknya 1 juta. Jika Anda bisa mendapatkannya, maka ia dapat menghemat banyak poin menelan. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai Anda? Lin Zirong tidak akan tertipu. Oh, Anda adalah putra Marsekal Kekaisaran Angin Hitam. Jika saya membunuh Anda, saya akan mendapat banyak masalah. Selain itu, setelah memasuki rumah Ling Qiao, apakah seni bela diri di kelas menengah akan berkurang? Saya di sini untuk memberi Anda kesempatan, jangan menghargai. Wajah Ye Xuan tiba-tiba dingin. Meskipun tingkat seni bela diri Cina sangat berharga, tetapi bobot lebih penting. Meskipun Lin Zirong tidak takut mati, dia tidak ingin mati seperti ini. Apakah Anda yakin akan membiarkan saya pergi? Lin Zirong terguncang. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengambil sebotol obat penyembuhan dari lengannya dan mulai mengobati luka Lin Zirong. Pada saat yang sama, dia berkata, saya adalah penyanyi Ye Xuan, dan sulit untuk mengejar kuda. Jika Anda tidak membunuh Anda tidak akan membunuh Anda. Pelampung seni bela diri roh Zongbin ini, meskipun sangat berharga, tetapi hidupnya lebih mahal. Saat ini, dia adalah kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup, dan dia membuka mulut seni bela diri ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakannya, Ye Xuan pasti akan membunuhnya secara langsung. Bagus, aku ingat, sekarang Ye Xuan adalah seorang pejuang di tengah dunia nyata, dan ingatannya telah meningkat pesat. Dia pernah menulis slogan ini. Hei, seni bela diri tingkat seni bela diri Tiongkok mengapung dengan tangan yang berhasil dikumpulkan, belajar membutuhkan 150.000 poin untuk menelan poin, apakah Anda belajar? Hei, seni bela diri tingkat Cina berhasil dikumpulkan dengan tangan, belajar membutuhkan 150.000 poin untuk menelan poin, apakah kamu belajar? Setelah mendengar perintah ini, Ye Xuan juga membuka mulutnya dan tersenyum. Tampaknya Lin Zirong tidak berbohong kepadanya, dan tidak mengutak-atik mulutnya. Bagus, kamu sangat jujur. Ye Xuan menunjukkan senyum. Biarkan aku melepaskannya, keluhan di antara kita dihapuskan. Lin Zirong tidak lupa mengingatkannya di akhir. Kamu dapat yakin bahwa aku berbicara tentang Ye Xuan, aku berkata untuk tidak membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu. Ye Xuan tiba-tiba berdiri,
lalu berbalik dan berkata, "Kakak gendut, berikan kepadamu." "Apa?" 3 orang yang hadir terkejut. "Memberikannya kepadamu. Lin Zirong ini telah menjadi iblismu. Jika kamu tidak membunuhnya sendiri, kultivasimu akan merepotkan di masa depan." Lanjutkan, Ye Xuan menjelaskan. "Tidak, Ye Xuan, kamu adalah bibrida, kamu tidak bisa kembali." Lin Zirong segera berteriak, "Maaf, aku sedang bermain kata-kata. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak bilang aku tidak akan membiarkan orang lain membunuh." Ye Xuan menatap Lin Zirong yang tergeletak di tanah. Setelah tersenyum tipis, dia menoleh lagi, "Kakak gendut, bunuh saja. Kita sudah mati, dan kau tidak ingin melakukannya, biarkan aku datang." "Bagus." Kali ini, Zhao Pan tidak ragu untuk langsung maju, dan kemudian mengorbankan pedang dingin. Oh, suara pedang panjang yang menusuk daging sangat sensasional, dan pedang cahaya dingin dengan mudah menembus jantung Lin Zirong. Lin Zirong tidak menyangka bahwa dia telah kehilangan istrinya dan kehilangan prajuritnya. Ye Xuan tidak hanya lebih murah, dia juga mengalami akhir yang tragis. Oh, pedang Hanguang ditarik keluar oleh Zhao Pan. Pada saat yang sama, sentuhan warna di mata Zhao Pan langsung menghilang. Memang, Lin Zirong telah menjadi iblisnya secara tidak sadar, dan jika dia terus berkultivasi, dia kemungkinan akan terbakar. Tapi sekarang, itu telah disingkirkan. Kemudian, Ye Xuan mengambil cincin Qiankun milik Lin Zirong dan kemudian dengan cepat menggali lubang besar, mengubur mereka bertiga, dan menghancurkan token identitas ketiganya. "Ye Xuan, ayo keluar bersama. Jika hanya kita bertiga yang kembali, aku takut akan dicurigai." Jiang Xian berkata dengan sedikit khawatir. "Siapa yang bilang kita harus kembali?" Ye Xuan tiba-tiba tersenyum, lalu mulai membuang 3 benda ke dalam ring. "Tidak kembali." Zhao Pan juga heran, misi mereka bukan untuk menjaga menara penjaga pertama. "Ya, jangan kembali." Ye Xuan mengangguk, 2 dinasti sedang bertarung, dan situasinya pasti sangat besar. "Jika kalian ikut serta dalam kekacauan seperti ini, aku khawatir kalian akan mati dengan sangat buruk. Tujuan kalian berdua adalah untuk memasuki Ling Xiaofo, jadi sembunyikan saja." Setelah pengingat seperti itu, Zhao Pan dan Jiang Xian juga saling memandang. Memang, tujuan mereka adalah untuk tinggal di rumah Ling Qiao. Mereka tidak bersikeras pada tanah negeri atau kuil surga. Bahkan jika mereka hanya Huang Zifo, mereka dapat memuaskan mereka. Jadi, kalian tidak harus pergi ke air yang tenggelam ini, bahkan jika kalian kalah 2 kali, kalian dapat memasuki rumah kuning. Ye Xuan melanjutkan, "Namun, tidak mungkin bagi Ling Qiao untuk mengumpulkan ratusan murid." Zhao Pan bertanya lagi, "Ya, tetapi kalian telah menerobos ke awal hal yang sebenarnya, dan ada semangat Tiongkok, jika kalian menambahkan seni bela diri tingkat Tiongkok, kalian pasti dapat mengalahkan kejeniusan Kekaisaran Menengah, jangan khawatir." Petik 2, kata Ye Xuan, langsung saja ambil pulpen dan kertasnya. Dalam waktu singkat, dia menulis di mulut si tukang daging yang mengambang. "Ini adalah seni bela diri Tiongkok si tukang daging yang mengambang. Kamu gunakan waktu yang tersisa untuk mencerahkan. Jika kamu bisa belajar, lulus ujian bukanlah masalah." Ye Xuan menyerahkan belenggu itu. "Seni bela diri Zhong Pinling, apakah kamu yakin akan memberi kami?" Zhao Panzang membuka mulutnya. "Seni bela diri roh Zhongpin, bahkan jika itu adalah kerajaan tingkat menengah, tidak banyak, bahkan jika ada, itu juga dilindungi sebagai harta kota, dan tidak akan pernah dibagikan. Namun, Ye Xuan, tetapi mereka memberi mereka hal-hal tingkat ini, pikiran ini biasanya tidak luas. Cepat ambil, lalu aku akan membawamu ke tempat yang aman untuk bersembunyi." Ye Xuan langsung membuang barang-barang itu. "Ye Xuan, aku tidak bergaul dengan teman-temanku di Zhao Pan. Setelah itu, hidupku adalah milikmu." Zhao Pan tiba-tiba menangis. Jiang Xian terdiam, tetapi Ye Xuan juga merasa sangat berterima kasih kepada Ye Xuan. "Baiklah, jangan bicara omong kosong, ikuti aku akan menyembunyikanmu." Ye Xuan berkata bahwa dia sedang menuju ke satu arah. Zhao Pan dan Jiang Xian juga mengikutinya. Setelah sekitar 10 menit, mereka sampai di sebuah tebing. "Jangan bergerak, aku akan menggali lubang." Ye Xuan berkata, langsung menghantam dinding batu. "Gua, bukankah ini mudah ditemukan?" Zhao Pan bertanya, "Kau akan tahu saat kau menunggu." Ye Xuan tidak banyak menjelaskan,
langsung membawa tangan sutra ulat sutra, mulai membuat kerikil gila. Sekarang setelah dia meninju sepenuhnya, aku khawatir itu akan dapat memecahkan dinding batu, dan itu dapat tertanam di dinding batu dengan satu cakar, sehingga sangat mudah untuk digali. Zhao Pan dan Jiang Xian tidak mengerti langkah Ye Xuan, tapi kemudian mereka mengerti. Dia pertama-tama memotong batu untuk beberapa orang bersembunyi dalam jarak kurang dari setengah meter dari tanah, dan kemudian tangannya menunjukkan cetakan tangan yang tidak dapat dipahami oleh Zhao Pan. Kamu ingin membuat susunan sihir? Zhao Pan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, selama kamu dapat membuat susunan sihir yang tidak dapat ditemukan orang lain, kamu akan tinggal di dalamnya jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dan itu jauh dari menara penjaga. Kebanyakan orang tidak akan datang ke sini. Kamu sangat aman, kata Ye Xuan. Kamu akan memurnikan alkimia, memurnikan, dan susunan spiritual. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan? Zhao Pan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Jangan banyak bicara, kamu pergi saja dan lihat. Ye Xuan malas menjawab pertanyaan ini. Itu bagus. Zhao Pan tidak berbasa-basi, tetapi memanjat langsung dari lapisan batu itu. Lapisan batu ini hanyalah pintu masuk, dan ada ratusan meter persegi ruang aktivitas di dalamnya. Bagaimanapun, ini adalah gua Ye Xuan untuk sementara waktu, dan mereka yang jatuh semuanya ditelan oleh Ye Xuan, dan tidak ada bukti yang tersisa. Oke, bagus, kepalanya cukup besar untuk kita kultivasi. Suara kegembiraan Zhao Pan datang dari dalam. Jika memang begitu, maka aku akan mulai mengatur. Senglou kota, serahkan aku. Ye Xuan membuat cetakan tangan terakhir, dan kemudian ada yuan nyata yang keluar. Dengan telapak tangan Ye Xuan, yuan nyata mengenai puncak itu. Selanjutnya, hal-hal aneh terjadi. Lapisan batu itu menghilang. Susunan ajaib ini sangat sederhana, yaitu, dinding batu di tempat lain dibiaskan di sini, selama tangan tidak meraihnya, itu tidak akan ditemukan. Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu, lalu aku akan kembali untuk memanggilmu. Ye Xuan berteriak dalam hati. Baiklah, kamu harus berhati-hati. Zhao Pan membalas dengan kalimat, yaitu menghancurkan 2 token identitas, sehingga bahkan orang-orang di kubu yang sama tidak dapat merasakannya. Ye Xuan mengangguk tanpa suara, lalu dengan cepat menyapu. Setelah kedua orang itu menetap di Zhao Pan, batu besar yang menggantung di hatinya tiba-tiba jatuh. Sekarang, dia bisa memainkan semuanya. Saat ini, dia bergegas ke depan. Mempertahankan menara batu, sungguh lelucon. Rencananya adalah menyeberangi sungai dan kemudian mengambil menara batu di sisi lain. Kekuatan dinasti Datang dan dinasti Da Zhou serupa. 4 dinasti asli dapat dikirim langsung ke rumah Ling Qiao tanpa melalui penilaian. Namun mulai tahun ini, mereka harus berpartisipasi. Di sisi dinasti Tang, ada Tang Tian, sebuah suanjing sejati, dan 2 lainnya juga merupakan puncak sejati. Dinasti Zhou dari dinasti Zhou besar juga merupakan suanjing sejati, dan juga membawa 2 orang jenius dari puncak sejati. Oleh karena itu, kekuatan puncak kubu kedua belah pihak tidak jauh berbeda. Ye Xuan merasa bahwa selama dia tidak bertemu Tang Tian dan Zhou Chao, itu masih bukan masalah. Jika Anda bertemu, Ye Xuan tidak yakin untuk mengalahkan pihak lain. Bagaimanapun, mereka semua adalah pangeran dari dinasti tersebut. Apa yang telah mereka pelajari, saya khawatir mereka semua adalah seni bela diri, dan mungkin akan ada semangat yang baik. Setelah pergi, Ye Xuan pergi jauh-jauh ke sungai besar. Butuh waktu 5 jam baginya untuk melihat sungai besar. Dengan cara ini, dengan kecepatannya, sekitar 5 jam, Anda dapat berlari dari satu pintu masuk ke pintu masuk lainnya. Tentu saja, ini dengan kecepatannya. Jika orang lain takut, itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Ye Xuan datang ke sungai besar. Lin Zirong dan 2 pengikut itu, tubuh bertambah hingga 4.000 di bawah tiang, diperkirakan kurang dari 1/10 dari pengalaman peningkatan. Saya ingin menerobos lagi, saya harus membunuh kubu lainnya. Ye Xuan melihat sungai yang tenang ini, dan berkata dalam hatinya. Meskipun Zhong Pinling dapat menjual banyak spar, tetapi titik menelan hanya memberikan 50.000 titik menelan, yang setara dengan 500 spar yang mendasarinya. Yuan Sui tidak dapat menyelamatkan api, jadi Ye Xuanyuan berada jauh dan langsung ditelan. Adapun hal-hal lain, termasuk cincin Qiankun, semuanya ditelan oleh Ye Xuan,
menambahkan hingga sekitar 4.000 spar yang bermacam-macam. Setelah terobosan, nilai pengalaman telah meningkat secara eksponensial, jadi Yesuan harus menemukan cara untuk meningkatkan, tidak diragukan lagi, menyeberangi sungai adalah pilihan yang baik. Oke, saat itu, di bawah sungai yang tenang, ada ledakan tiba-tiba, dan cahaya Yesuan terkondensasi, dan ditemukan bahwa ada binatang buas di bawah sungai besar. Hanya saja tidak tahu, binatang buas tingkat apa. Penilaiannya tidak sesederhana itu. Aku tidak tahu binatang buas tingkat apa. Jika itu adalah makhluk nyata, aku khawatir tidak semua orang bisa menyeberangi sungai. Yesuan berpikir dalam benaknya bahwa di dalam air, kekuatan tempur prajurit sangat berkurang, dan aku takut akan ditantang oleh binatang buas. Dia memperkirakan bahwa binatang buas bawah air di masa-masa awal Yuan sejati mungkin dapat membunuh seorang jenius di tengah dunia nyata. Namun, dia bukan orang biasa. Binatang buas sejati dari makhluk nyata, tubuh ditambah dan dalam, nilainya juga lebih dari 1000 di bawah batu giok, aku akan mencobanya terlebih dahulu. Pikiran Yesuan tergerak ke tingkat tengah ketika dia membantunya lolos dari kelahiran ikan di Heisuisan. Dengan darah ini, kecepatan peluncuran Yesuan hanya akan lebih lambat daripada di darat. Putong, Yesuan tidak melepas pakaiannya, melompat langsung ke sungai besar, dan kemudian dengan cepat menyelam. Sungai itu sangat dalam, setidaknya beberapa ratus meter, dan semakin dalam, semakin gelap. Dalam keputusasaan, Yesuan hanya dapat menggunakan Yuan asli untuk menerangi air di sekitarnya. Hei, Yesuan, yang telah mengembun menjadi ikan bermata tajam dengan Yuan asli, berjalan di air yang deras. Dalam beberapa menit, dia benar-benar menemukan seekor binatang buas, gurita besar, setidaknya sebesar balon udara. Nenek, membuatku takut, kamu tidak tahu apakah aku memiliki fobia laut dalam. Yesuan berteriak dalam hatinya dan tiba-tiba keluar. Seni bela diri tingkat roh Zongpin, tukang daging yang mengapung. Sebuah telapak tangan energi besar langsung keluar dari air dan langsung menghantam kepala gurita besar itu. Boom, elemen asli tiba-tiba meledak, dan gurita besar itu langsung dibombardir dan dituangkan ke belakang. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan berenang dengan cepat. Seni bela diri spiritual, kata-kata kemuliaan. Yesuan mengeluarkan pedang dingin dan menghancurkan gurita besar itu. Sekarang skornya telah mencapai 1,5 juta, dan level terendah dari seni bela diri, yang tertinggi adalah 30.000 poin melahap, dia ingin belajar. Cahaya putih panjang menyala, dan gurita besar itu langsung dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian, Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu, tangan di 2 tubuh dan menelannya. Hei, tuan rumah menelan tubuh binatang buas dan memperoleh 10.000 poin melahap. Hei, tuan rumah telah menelan binatang buas spiritual dan memenangkan 100.000 poin. Benar saja, itu adalah binatang buas dari dinasti Yuan awal, tetapi juga bagus untuk melihat apakah ada binatang buas spiritual di tengah dunia nyata. Saat ini, Yesuan mulai berkeliaran, binatang roh bawah air di masa-masa awal Yuan yang sebenarnya. Meskipun nilai pengalamannya tidak tinggi, jika mencapai puluhan, itu juga sangat bagus. Namun, dia kecewa. Dia menghabiskan beberapa jam berenang di sungai besar ini, tetapi dia hanya menemukan 15 binatang jiwa di masa-masa awal dunia nyata, hiu besar, kepiting besar, dan ubur-ubur besar. Namun, 15 binatang buas di masa-masa awal Yuanjing yang sebenarnya, Yesuan menelan 13, meninggalkan 2 dan dalam, siap untuk diberikan kepada Zhao Pan dan Jiang Xian. Jika ditambahkan sebelumnya, poin menelannya telah mencapai 3 juta, cukup untuk menaikkan darah macan tutul pengejar dan darah bunga ke tingkat lanjut. Sangat disayangkan bahwa wilayahnya tidak cukup. Jika dipaksa untuk bergabung, maka wilayahnya akan jatuh, dan jika dipaksa untuk mati, dia tidak akan mencobanya dengan mudah. Aku tidak menyangka nilai pengalamannya kurang dari setengah, hehe. Di dalam air, Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Butuh waktu lama baginya untuk mencarinya, dan panennya hanya itu. Dia tahu bahwa itu langsung membunuh pihak yang berlawanan, jadi panennya mungkin lebih banyak. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang besar. Setelah darah binatang buas itu dinaikkan ke tingkat menengah, Yesuan dapat mengaburkan binatang buas dan binatang buas di sekitarnya. Dia merasa ada seorang pria besar yang berenang ke arahnya. Sepertinya itu adalah binatang buas di tengah dunia nyata. Kemarilah.
Mata Yesuan tiba-tiba menjadi cerah, dan tiba-tiba dia membuat beberapa penembak jitu ke satu arah. Penembak jitu yang dikeluarkan Yuan asli menerobos jarak ratusan meter. Ketika akan menghilang, tiba-tiba menyinari raksasa-raksasa. Hebat, aku khawatir itu lebih besar dari gurita itu. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan setelah membuat persiapan di dalam hatinya, dia menjarah. Saat dia maju, dia menyerang dan akhirnya mengenali binatang buas itu. Itu adalah kura-kura besar. Satu, kura-kura lebih besar dari pesawat. Ya Tuhan, Yesuan benar-benar terkejut. Dunia ini begitu menakjubkan, ia telah melihat gurita besar, hiu besar, kepiting besar, dan sekarang, ada kura-kura besar lainnya. Kepiting besar yang kubunuh itu agak sulit, aku tidak tahu apakah aku bisa menghancurkan pertahanan kura-kura besar ini. Yesuan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan keras di depan, dan Yesuan menatapnya, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, memang ada sesuatu yang terbang di atasnya. Pada saat itu, ia dengan cepat melesat pergi. Tepat setelah ia melesat pergi, sebuah energi langsung melewati tempat ia berada, dan kemudian menghilang. Hei, setelah energi itu terbang ratusan meter, tiba-tiba meledak terbuka. Tiba-tiba, air di lokasi ledakan tiba-tiba terbuka, membentuk ruang hampa. Palung, apa-apaan, tambang. Yesuan terkejut. Jika ia tidak menghindarinya, tetapi ia mengeraskan serangan, ia mungkin akan hancur. Jelas, energi itu adalah kura-kura besar. Tidak bagus, datang lagi. Wajah Yesuan tenggelam dan pergi dengan cepat. Benar saja, energi lain muncul dari kegelapan. Boom, energi ini meledak lagi. Nenek, kamu kura-kura air, jadi kamu bisa menembak, lihat. Hati Yesuan berteriak, dan seluruh orang itu seperti anak panah tajam yang menukik ke arah kura-kura besar. Segera, dia melihat kepala kura-kura besar yang besar. Tangan melayang. Dengan telapak tangan Yesuan, telapak tangan raksasa yang sebenarnya melesat ke arah kepala kura-kura besar. Seni bela diri spiritual Zongpin, bersama dengan roh dan alam Tiongkok Yesuan, sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan pada kura-kura besar ini. Hei, telapak tangan raksasa itu menghantam kepala botak kura-kura besar itu, dan tiba-tiba membiarkan kepalanya bergetar dan berubah menjadi ular piton raksasa. Namun, saat berikutnya Yesuan sangat tidak berdaya. Setelah kura-kura besar itu diserang, dia bahkan mengecilkan kepalanya dan mengebor ke dalam cangkang kura-kura. Ini bukan intinya. Intinya adalah ini bukan kura-kura biasa. Setelah menarik kepala dan anggota badan, lapisan cangkang tiba-tiba menonjol untuk melindungi kepala dan anggota badan. Palung, ini terbuka. Apakah Nima ini robot? Hati Yesuan ada di tengah jalan. Dia tidak menyangka bahwa pria besar ini begitu pemalu sehingga dia diserang sekali dan menjadi kura-kura. Jika tidak keluar, Yesuan hanya bisa menyerang cangkang kura-kura. Baiklah, jika kamu tidak keluar, aku akan melepaskan cangkang kura-kuramu. Yesuan membuka mulutnya dan memukulnya langsung ke bagian belakang kura-kura. Kemudian dia mengeluarkan roh Tiongkok dan mengejar busur bintang dan mengisinya. Tembak dengan sangat tepat. Sebuah mantel dingin berkelebat dan melesat tepat ke tempurung kura-kura. Dalam kondisi baik, mengejar busur bintang adalah roh berukuran sedang, dan rata-rata orang tidak bisa kenyang, dan Yesuan memiliki darah 100 binatang buas. Tidak masalah untuk menarik 1 kilometer penuh. Selain itu, seni bela diri dari 100 langkah mengenakan yang sangat tajam. Banyak orang telah tertembak, kecuali serigala darah, mereka hampir semuanya tertusuk, tetapi pada saat itu dia dan serigala darah berada di 2 tingkat. Namun, pukulan seperti itu tidak dapat menghancurkan cangkang kura-kura besar ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya pertahanan kura-kura itu. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menghancurkan pertahananmu. Di dalam hati Yesuan, ada peningkatan api yang tiba-tiba, dan memulai serangan cepat, terus-menerus menembak bagian cangkang yang sama. Dalam menghadapi pertahanan tinggi semacam ini, wajar untuk memusatkan serangan pada satu titik. Beri dia waktu dan Anda akan dapat menghancurkan cangkang kura-kura. Hei, satu demi satu, tembakan pria dingin itu, hampir pada titik yang sama, setelah langkah ke-18 mengenakan yang, cangkang kura-kura itu akhirnya retak. Haha, menyusutkan kura-kura, selesai sudah. Yesuan sangat gembira dan terbang langsung ke cangkang kura-kura, lalu membantingnya. Seni bela diri spiritual, auman harimau dan serigala.
Howler ganda, boom, retakan itu menyebar beberapa meter sekaligus. Sekali lagi, auman harimau dan serigala. Boom, retakan itu meluas. Lagi, pada saat ini, Yesuan tiba-tiba melompat lagi. Seni bela diri Tiongkok, tangan melayang, berikan aku yang patah. Ketika raksasa Yuan asli menghantam cangkang kura-kura, retakan itu juga langsung meluas hingga lebih dari 10 meter. Oke, hampir. Yesuan berkilauan, dan tiba-tiba bergegas turun, lalu meninju ke bawah. Kemudian dia memasukkan tangannya. Serahkan aku. Yesuan berteriak, dan otot-otot biru di lengannya hancur, dan dia benar-benar mengeluarkan cangkang kura-kura. Hei, kura-kura besar itu meraung. Cangkang kura-kura itu tersangkut di belakang, dan cangkang kura-kura itu ditarik keluar. Ini bukan rasa sakit yang umum. Yesuan langsung mengabaikannya. Sekali lagi, cangkang kedua ditarik keluar. Kura-kura besar itu begitu terlibat olehnya, tiba-tiba keluar dari kepala, dan kemudian mulai berkeliaran dengan cepat, tetapi Yesuan tetap di punggungnya dan tidak pergi. Tidak lama, cangkang kura-kura besar itu ditarik turun puluhan keping, sekitar 20 meter persegi. Kemudian, Yesuan mengeluarkan busur awan yang rusak dan kemudian menembak dengan liar. Meskipun dia tidak tahu struktur tubuh kura-kura itu, cangkang kura-kura sudah banyak yang dibongkar. Dia bisa membunuh kura-kura besar asalkan dia menyerang beberapa kali. Kali ini, mata panah tidak terkecuali, semuanya belum masuk ke daging kura-kura. Kura-kura besar ini menjerit berulang kali, dan ingin membuka Yesuan, tetapi tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menembakkan anak panah ke bagian tengah cangkang bagian atas. Puff, anak panah itu menghilang, dan kemudian, Yesuan merasakan tubuh kura-kura besar itu bergetar, dan kemudian dia tenggelam lagi. Mati, Yesuan melirik, lalu menekan tangannya ke cangkang kura-kura. Melahap, pada saat itu, kura-kura ini, yang lebih besar dari Ling Xiao Dapeng, menghilang begitu saja. Benar-benar mati, Yesuan menghembuskan napas, dan berjalan melalui seni bela diri yang dalam 100 langkah. Jangan melihat anak panah setelah ditembakkan, tetapi setelah mengenai musuh, itu akan langsung menghasilkan putaran kecepatan tinggi. Orang yang telah ditembak di kepala oleh Yesuan tampaknya hanya memiliki 2 lubang darah sebelum dan sesudahnya, tetapi otaknya hampir sepenuhnya terkoyak oleh ki ini. Fang Kei Yesuan telah menembak organ dalam kura-kura besar ini, dan sekarang dia telah tertembak di jantung, jadi dia langsung mati. Hei, tuan rumah menelan tubuh binatang suci dan memperoleh 50.000 poin untuk ditelan. Hei, tuan rumah menelan dan batin yang bersemangat, dan memperoleh 800.000 poin untuk menelan poin. Setelah mendengar nada itu, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kura-kura besar ini memiliki begitu banyak pengalaman. Selain itu, ia hanya binatang roh di tengah dunia nyata. Jika itu adalah puncak Yuanjing sejati, Yesuan mungkin dapat menerobos ke puncak Yuanjing sejati. Sayangnya, serigala batin serigala darah juga memberi kaisar, atau aku telah mencapai puncak dunia nyata. Yesuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meskipun dia menyesalinya, setelah dia menelan kura-kura besar itu, nilai pengalamannya lebih dari setengah. Jika dia memiliki 2 atau 3 lagi, dia akan ditingkatkan. Lupakan saja, jangan mencari kesalahan di sungai. Yesuan memikirkannya, dan kemudian dengan cepat dia naik ke hulu. Dia telah berada di dalam air untuk waktu yang lama. Ketika dia kembali ke pantai, hari sudah malam, dan hutan di tepi sungai sudah berdengung. Setelah pertempuran Fang Cai, Yuan asli dalam tubuh Yesuan juga banyak dikonsumsi. Saat ini, dia mengeluarkan ramuan obat dan mengangkut Suan Mingjian untuk mulai memulihkan Yuan asli. Namun, saat ini, Yesuan tiba-tiba membuka matanya. Karena dia merasa bahwa sejumlah besar orang mendekatinya dengan cepat. Itu musuh. Dia tiba-tiba bereaksi. Tempat di mana dia mendarat berada di arah dinasti Zhou besar, yaitu, para jenius dari dinasti Zhou besar. Itu benar-benar membantuku, kapan kamu datang, tidak pada malam hari. Yesuan tiba-tiba bangkit dan menunjukkan senyum iblis. Sekarang dia memiliki 11 darah, salah satunya, disebut macan tutul bayangan. Macan tutul bayangan ini adalah monster yang dapat disembunyikan oleh bayangan dan kemudian menyerang musuh. Namun, darah macan tutul bayangan ini masih junior, jadi Yesuan langsung mempromosikannya ke tingkat menengah. Selama dia tidak mengatakan apa-apa,
saya khawatir tidak ada yang bisa menemukannya. Saya khawatir hanya berdiri berhadapan yang dapat menemukannya. Berburu, mulai. Pada saat ini, tim yang terdiri dari lebih dari 20 orang juga datang ke sungai, hanya sekitar 50 meter jauhnya dari Yesuan. Kapten, apakah ada binatang buas di sungai ini? Tiba-tiba seseorang bertanya. Saya tidak yakin, tetapi yang ini juga lebarnya 200 meter. Jika kita keluar semua, itu akan lebih dari 10 detik. Jangan khawatir, seorang prajurit berambut panjang menjawab. Tetapi sekarang, langit begitu gelap, jika ada binatang buas sungguhan di sungai, tidak akan ada masalah kecil. Saya sarankan berkemah, dan akan melewatinya lagi besok. Seseorang menyarankan, ya, saya setuju. Bagaimanapun, penilaian ini akan berlangsung selama 30 hari. Ini adalah hari pertama, kita akan beristirahat di tepi sungai. Mungkin seseorang dari dinasti datang akan datang. Pada saat itu, kita masih bisa menyerang. Ya, ini cara yang bagus. Prajurit berambut panjang mendengarkan pendapat orang-orang dan juga mengangguk sedikit. Meskipun butuh lebih dari 10 detik untuk mengatakan bahwa sungai itu, tetapi untuk asuransi, masih beristirahat di tepi sungai selama 1 malam. Baiklah, semua orang di sini untuk beristirahat, jangan pergi terlalu jauh, jangan membuat api. Prajurit berambut panjang itu mengangguk. Siap, Kapten. Kelompok orang ini masih belum tahu bahwa bahaya sudah dekat. Mereka masing-masing duduk, lalu mengeluarkan makanan kering dan air. Saat ini, Yesuan telah menggunakan efek darah dari Shadow Leopard, mencari lokasi yang bagus, lalu mengeluarkan busur bintang pengejar. Shadow Leopard dapat menyembunyikan tubuhnya, tetapi senjatanya tidak bisa. Busur seperti bintang itu berwarna keperakan, dan mudah ditemukan oleh cahaya bulan. Namun, kecepatan tangannya sangat cepat, dan dia telah menembakkan beberapa anak panah sebelum menemukannya. Kerusuhan yang luar biasa, alamnya lebih tinggi daripada sebagian besar tim, dan dengan semangat Tiongkok, bahkan seni bela diri biasa dapat menyebabkan kerusakan besar. Ledakan, 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 9 raungan berturut-turut menyebar, dan 9 orang langsung dibombardir oleh Yuan asli. Pasukan ini memiliki total 20 orang. Selain prajurit berambut panjang di tengah dunia nyata, sisanya semuanya berada di hari-hari awal dinasti Yuan asli atau puncak semangat asli. Tidak ada yang bisa menghalangi serangan diam-diam Yesuan. Ada musuh. Seseorang menjawab dan berteriak. Namun, tampaknya dia tidak perlu memanggilnya, dan yang lainnya juga bisa tahu. Keluar, prajurit berambut panjang itu juga terkejut. Di wilayahnya, dia tidak menemukan siapapun di sekitar dinasti Tang. Itu adalah kegagalan. Hanya 9 anak panah, dia hanya tahu dari satu arah, dan segera menyerang ke arah itu. Banyak pedang dan pedang melesat keluar, dan posisi Fang Kexuan hancur menjadi terak, tetapi sebelum itu, Yesuan telah menggeser posisinya. Hei, menggunakan darah kelelawar supersonik menengah, Yesuan dapat menutup mata dan dapat mendeteksi lokasi spesifik orang-orang ini. Kerusuhan. Yesuan sekali lagi menembakkan 9 anak panah, Yuan asli memancarkan cahaya redup, seperti bintang-bintang di langit malam. Boom, boom, boom. Itu juga suara 9 rumor, dan 9 prajurit jatuh. Sekarang, hanya ada 2 orang yang tersisa. Prajurit berambut panjang itu masih hidup, dan yang satunya adalah seorang prajurit yang merupakan puncak dari roh sejati. Ketika dia melihat bahwa dia belum menemukan orang lain, dia terbunuh seperti ini. Dia segera berbalik dan pergi, tetapi dia belum berlari 2 langkah. Gas itu melesat melewati kepalanya. Tidak bagus. Seniman bela diri berambut panjang itu berkata dengan suara gelap, buru-buru berbalik dan bersiap untuk melompat ke sungai untuk bertahan hidup. Namun, kecepatan dan temperamen Yesuan cepat. Saat dia terbang, dia telah mengeluarkan cambuk panjang, dengan tepat meletakkannya di lehernya dan menariknya kembali secara langsung. Roh yang baik sangat murah, Yesuan ingin membeli dan membeli. Berbicara tentang pengaturan strategis dinasti Zhou besar, aku akan mengampuni nyawamu. Yesuan mengeluarkan pedang dingin dan meletakkannya di leher yang lain. Jika pihak lain memiliki gerakan, dia akan segera memenggal kepala yang lain. Hati prajurit berambut panjang itu agak dingin, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa memikirkannya. Tidak tahu bagaimana mengangkatnya, aku berbicara, jika kamu memberitahuku tata letak strategis dinasti Zhou besar, aku tidak akan membunuhmu. Kata Yesuan.
Tidak mungkin, kata prajurit berambut panjang itu. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, kamu tidak menghargai dirimu sendiri, mati saja. Ye Xuan tidak omong kosong. Karena orang ini tidak mengatakannya, maka dia akan menyelidikinya sendiri. Namun, ketika dia siap untuk menembak, prajurit berambut panjang itu tiba-tiba berteriak, "Tunggu. Apakah kamu punya kata terakhir?" Ye Xuan tampak dingin. Prajurit berambut panjang itu ragu-ragu sejenak. Dia bukan orang dari dinasti Zhou besar. Dia tidak perlu melakukan ini untuk dinasti Zhou besar. Jika dia meninggal, apa hubungannya kemenangan dinasti Zhou agung dengan dirinya? Baiklah, kataku. Prajurit berambut panjang itu akhirnya berkompromi. Dinasti Zhou agung memiliki total 580 orang, dan telah dibagi menjadi lebih dari 20 regu, yang semuanya dipimpin oleh tengah dunia nyata dan puncak dunia nyata. Di antara mereka, ada 20 tim yang menahan mereka. 2 menara penjaga, sisanya semua akan pergi ke datang. Petik 2. Bagaimana dengan kekacauan? Ye Xuan terus bertanya. Kekacauan Zhou memimpin 3 prajurit dari puncak nyata, yang masing-masing adalah sebuah tim. Diperkirakan mereka telah menyeberangi sungai. Mendengarkan dia mengatakan ini, Ye Xuan juga memahami rencana kekacauan, dan awalnya ingin mengandalkan para master ini untuk berbalik. Kekacauan adalah Xuanjing asli, ditambah 3 puncak Yuanjing asli. Jika kombinasi seperti itu terbunuh di dinasti datang, tidak ada menara penjaga yang dapat menyimpannya. Waktu penilaian adalah 1 bulan, dan mereka punya waktu untuk menyingkirkan 5 menara. Tidak, hanya butuh waktu kurang dari sebulan. Jika kamu punya waktu yang cepat, kamu bisa menyingkirkan menara penjaga keesokan harinya, dan kemudian pergi ke menara penjaga berikutnya sebelum dinasti Tang, sehingga dalam seminggu, dinasti datang kalah. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Di sisi lain, Tang Tian juga bersiap untuk menyeberangi sungai dengan ratusan orang. Mungkin dia bisa menghadapi kekacauan itu. Jika dia tidak menghadapinya, maka dia akan berada dalam masalah. Sepertinya aku masih harus keluar. Ye Xuan mengucapkan sepatah kata dalam hatinya, dan kemudian dia melepaskan belenggu prajurit berambut panjang. Itu dan berkata, "Sudah kubilang, pergilah." Prajurit berambut panjang itu sebenarnya sangat malu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekejaman dunia? Untuk beberapa hal, bahkan jika saudara-saudara dapat saling bermusuhan, apalagi sebuah janji. "Terima kasih saudara-saudara." Prajurit berambut panjang itu mengepalkan tinjunya ke arah Ye Xuan, dan kemudian dengan cepat pergi. Dan Ye Xuan, tetapi juga dengan cepat mengumpulkan barang rampasan, hanya 20 set cincin Qiang Kun bukanlah jumlah yang sedikit, belum lagi barang-barang di dalamnya. 2 roh Tiongkok, banyak harta surgawi dan spar, hehe. Ye Xuan membuang semua benda ini ke dalam ruang fagositik dan kemudian menelan semuanya. Panennya tidak buruk, ditambah 1 juta poin melahap. Saat ini, poin melahapnya telah mencapai 5 juta, dan 1 atau 2 juta lagi, diperkirakan bisa dipatahkan. Kemudian, dia langsung menuju ke satu arah. Prajurit berambut panjang itu langsung dikirim ke wilayah datang. Dia tidak tahu posisi menara, jadi dia tidak bertanya. Selain itu, dia tidak akan menemukan menara, tetapi untuk menemukan seseorang. Permainan pertama dinasti sangat penting. Itu menentukan apakah sebuah dinasti akan pergi ke surga dan bumi, atau 2 rumah Xuan Huang. Jika permainan pertama dikalahkan dan permainan kedua dimenangkan, maka Anda hanya dapat memasuki rumah Xuanzi. Jika permainan pertama menang dan permainan kedua dikalahkan, maka setidaknya Anda dapat memasuki tanah. Oleh karena itu, Ye Xuan siap untuk melakukan upaya penuh. Jika orang itu tidak berbohong padaku, pasukan dinasti Zhou Agung seharusnya datang ke sungai. Ye Xuan berpikir sambil berjalan di sekitar sungai. Menurut prajurit berambut panjang itu, dinasti datang terbagi menjadi 4 kelompok. Kedua kelompok itu memiliki 2 menara penjaga. 1 kelompok tertarik oleh sungai. Kelompok terakhir adalah 4 orang yang berkeliling dan membongkar menara penjaga satu sama lain. Tujuan Ye Xuan adalah untuk menemukan kelompok ketiga, yaitu tim yang jumlahnya hampir 10 orang. Benar saja, setelah dia mencari selama lebih dari 1 jam, dia benar-benar bertemu dengan tim kedua, konfigurasinya sama dengan tim sebelumnya, 20 orang. Oh, apakah itu puncak yang sebenarnya? Ye Xuan bersembunyi di semak-semak dan merasa sedikit, tetapi dia jauh dari sisi lain, jadi dia hanya menebak, mungkin juga di tengah dunia nyata.
Kemudian dia diam-diam mendekat. Lebih dari 20 orang bertindak bersama, berantakan, dan langkah kaki Ye Xuan ringan, jadi tidak ada yang menemukannya. Semua orang siap menyeberangi sungai. Tiba-tiba ada suara keras yang mengingatkan saya pada orang kuat yang memimpin tim. Namun, pada saat ini, Ye Xuan menembak. Kerusuhan-kerusuhan, 9 jalan dicabut, dan 9 ledakan keras terdengar. Ketika pihak lain bereaksi, hanya ada 2 orang yang tersisa. Di mana generasi tikus, beranikah kamu keluar dan bertarung denganku? Si kekar berteriak keras. Bodoh. Ye Xuan, bersembunyi dalam kegelapan, sekali lagi membuka busur, membunuh orang ke-19, dan kemudian mulai menyerang si kekar. Berteriak, hei, yang membuat Ye Xuan aneh adalah bahwa pria pemberani ini telah lolos dari 100 langkahnya untuk mengenakan yang. Sepertinya itu benar-benar puncak dunia nyata. Aku harus melihatnya. Kau bisa memblokirnya beberapa kali. Ye Xuan mencibir dalam hatinya, dan kemudian, mulai menyerang dengan liar. Ratusan langkah untuk memakai yang hanyalah seni bela diri tingkat berikutnya, dan dia sudah menjadi hal yang nyata, jadi konsumsinya dapat diabaikan. Berteriak, berteriak, berteriak. Kecepatan orang-orang berotot itu sangat cepat, dan mereka semua bersembunyi di masa lalu. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Seni bela diri spiritual, Zongbin. Ye Xuan terkejut, dan matanya menunjukkan keserakahan. Dalam melahap ruang, seni bela diri termurah dari kelas spiritual juga membutuhkan 2 juta poin melahap. Tidak heran aku bisa menghindarinya. Karena kau membiarkanku keluar, maka aku akan keluar. Ye Xuan tidak bersembunyi. Setelah mengambil bintang yang mengejar, dia bergegas melewatinya. Di hutan, 2 sosok bersentuhan seketika. Harimau dan serigala mengaum. Jiu Lai Huang Kuan, booming. Angka di sekitar mereka terguncang oleh goncangan. Kali ini, ternyata itu adalah pertandingan yang ketat. Bagaimana mungkin di tengah dunia nyata, si kekar itu dikalahkan? Dia jelas merasa bahwa Ye Xuan hanya berada di tengah dunia nyata, dan dia 1 tingkat lebih rendah darinya. Selain itu, dia masih menggunakan seni bela diri tingkat Cina. Jika itu adalah serangan diam-diam, itu sudah cukup untuk membunuh orang kuat Xuanjing yang sebenarnya. Namun, serangan seperti itu hanya dapat diikat dengan pihak lain. Dapat dilihat bahwa pihak lain bukanlah orang biasa. Haha, apakah kamu pikir aku seperti ini? 2 raungan. Ye Xuan tiba-tiba tertawa 2 kali. Boom, kali ini, orang kuat itu terdorong mundur beberapa langkah, memperlihatkan warna samar. Ternyata tidak seimbang, tetapi dia jatuh. Coba trik ini lagi. Ketika suara itu jatuh, orang kuat itu melihat telapak tangan Yuan asli yang besar melesat ke arahnya. Jiu Lai Huang Kuan, boom, orang kuat itu meninju tangan Yuan asli, dan meledakkannya. Meskipun floater adalah seni bela diri tingkat Cina, itu untuk melawan Yuan asli. Meskipun raungan serigala harimau adalah seni bela diri tingkat berikutnya, tetapi itu adalah elemen asli yang melilit lengan, sehingga kekuatannya juga akan bertambah kuat. Oleh karena itu, kekuatan kedua seni bela diri ini serupa. Namun, setelah orang kuat itu menghancurkan telapak tangannya yang besar, matanya menjadi bos. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa Ye Xuan telah menghilang. Tidak, itu tidak menghilang, itu ada di depannya. Mati, Ye Xuan berteriak dan meninju perut orang kuat itu. Aliran energi mengalir ke tubuh orang kuat itu, dan beberapa organnya hancur. Kemudian, tangan Ye Xuan terpelintir lagi, dan kedua lengan orang kuat itu dihapuskan, dan kemudian 1 kaki ditendang keluar, dan orang kuat itu hanya memiliki 1 kaki untuk bergerak. Hei, orang kuat itu terduduk di tanah, dan tenggorokannya terus-menerus mengeluarkan darah. Dia tidak dapat mengetahui alam keadaannya yang sebenarnya, dan dia akan dipukuli oleh orang lain. Mengucapkan slogan 2 seni bela diri, aku akan membiarkanmu menjalani jalan. Suara Ye Xuan jatuh ke telinganya. Tidak mungkin. Orang kuat itu tampak tegas. Seni bela diri roh Zongbin sangat berharga, tetapi dapat dibandingkan dengan kehidupan. Anda dapat yakin, saya katakan untuk melakukannya. Ye Xuan melanjutkan, saya tidak akan memberitahu Anda jika saya mati, kata orang kuat itu. Oke, Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian sebuah pedang menusuk jantung orang kuat itu. Dia melihat mata orang kuat itu sama sekali berbeda dari mantan prajurit berambut panjang itu. Tampaknya orang kuat ini tidak ingin membiarkan seni bela diri kerajaannya menyebar, tapi, bersihkan rampasannya. Ye Xuan merasa sedikit kasihan.
Seni bela diri dan metode tinju yang digunakan oleh pria yang gagah berani dan pemberani semuanya adalah seni bela diri. Jika dia diizinkan, kekuatannya akan meningkat pesat. Sayangnya, pihak lain lebih baik mati daripada menolak untuk mengatakannya. Kemudian, Ye Xuan baru saja membersihkan medan perang. Ketika dia menelan rampasan ini, matanya berbinar. Ditingkatkan, 2,7 juta poin untuk menelan poin, itu adalah tiran lokal yang besar. Ye Xuan terkejut, lebih dari 2,7 juta poin. Menelan, 1 juta di antaranya disediakan oleh orang kuat, karena dia memiliki 50 spar berukuran sedang di cincinnya. Sebuah spar kristal sedang, setara dengan 100 spar produk berikutnya. 50, itu setara dengan 5.000 batu spar. Benar saja, itu masih membunuh orang dan memenangkan uang. Yang asli adalah puncaknya. Sekarang, aku harus bisa bersaing dengan Zhou Chao dan Tang Tian. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Zhou Chao, pangeran dari dinasti Zhou Agung. Tang Tian, pangeran dinasti Tang. Keduanya adalah rana awal Xuanjing yang sebenarnya. Selain itu, keduanya mungkin memiliki tingkat seni bela diri dan keunggulan yang sama, dan kekuatan mereka luar biasa. Jadi Ye Xuan dapat mengandalkannya, hanya kekuatan dan kecepatan. Ye Xuan, yang menerobos ke puncak dunia nyata, telah meroket, tetapi dia mencari selama 2 jam, tetapi dia tidak pernah melihat dinasti Zhou besar. Sepertinya orang-orang ini menyeberangi sungai siang dan malam, aku masih pergi ke menara penjaga. Ye Xuan memikirkannya, tetapi dia berhenti berbicara dan mulai menjadi liar. Keempat orang itu pergi ke dinasti Datang untuk menemukan menara penjaga. Pada saat ini, mereka juga harus pergi ke situs dinasti Datang. Ini menunjukkan bahwa saat ini di situs dinasti Zhou besar, tidak ada yang bisa menghentikan Ye Xuan. Selain itu, kekacauan itu masih membawa 3 puncak dunia nyata, jadi kecepatan mereka mungkin tidak lebih cepat dari Ye Xuan. Selain itu, dinasti Zhou besar kehilangan 2 tim yang terdiri dari 20 orang, dan hari pertama meninggal 40 orang. Secara umum, dinasti Datang memiliki keunggulan. Saat itu sudah larut malam, dan waktu terobosan Ye Xuan sudah beberapa jam. Sekarang kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan, dia telah mencapai tempat di mana dia memperkirakan mungkin ada menara penjaga, tetapi dia belum menemukannya. Mungkin karena langit. Segera, langit mulai terang. Namun, ketika hari tidak cerah, Ye Xuan akhirnya menemukan menara penjaga. Dia diam-diam mendekati menara, lalu memejamkan mata dan merasakannya, dan menemukan bahwa menara itu tidak ada di sana. Apakah itu kosong? Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian dia berada di menara besi moyang. Menara ini tingginya 100 meter, menjulang ke awan, dan hanya ada 1 tangga spiral, ingin ke atas, hanya jalan ini yang bisa dilalui. Ye Xuan tiba di puncak menara batu. Hanya ada 1 monumen batu besar dengan tinggi setengah orang. Tampaknya itu adalah yang disebut batu menara kota. Dia menghantam tablet batu besar, yang seperti gelembung, dan dia hancur dengan mudah. Kemudian ada suara tua di langit. Kota pertama dinasti Zhou besar hancur. Ketika saya mendengar ini, Ye Xuan terkejut. Melihat ke atas, saya tidak mengharapkan apapun. Seharusnya ada seseorang di menara. Ye Xuan bereaksi. Namun, dia tidak mendengar suara-suara lain sebelumnya, dan tampaknya menara pertama tidak ditemukan dalam kekacauan itu. Suara lama alun-alun terdengar di seluruh lembah, jadi semua orang mendengarnya. Sementara itu menyebabkan kejutan kedua belah pihak. Di dinasti Tang, seorang pemuda tiba-tiba melihat ke atas dan berseru, bagaimana mungkin? Orang ini adalah pangeran dari dinasti Zhou Agung, dan dia telah melihat menara penjaga dan hendak membunuh. Yang mulia, kami baru saja menemukan menara penjaga milik pihak lain. Pihak lain telah menyingkirkan salah satu dari kami. Tampaknya kami tidak memimpin banyak hal. Seorang pemuda berkata di samping. Petik 2. Namun, menara yang kami tarik keluar seharusnya tidak dijaga. Jika itu adalah seseorang, itu dapat dibongkar. Saya kira orang ini seharusnya mata-mata dinasti Tang, tidak peduli seberapa banyak, bunuh saja. Di bawah kekacauan dinasti Zhou, itu langsung dihancurkan ke dasar. Menara penjaga dinasti Tang, menara penjaga dinasti Datang, masing-masing dengan 50 penjaga, tetapi 1 atau 2 menara di puncak menara penjaga tidak dapat menghentikan kekacauan. Segera, semua orang di menara ini terbunuh oleh kekacauan dan 3 orang lainnya. Hei,
Ketika batu menara kota di puncak menara runtuh, sebuah suara terdengar di langit. Batu menara kota pertama dinasti datang hancur. Sekarang, sudah diratakan. Titik 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 titik. Pada saat yang sama, di situs dinasti Zhou besar, Tang Tian, pangeran dinasti Tang, telah memasuki perut musuh dengan beberapa tuan. Dia pertama kali mendengar berita pertama dan terkejut saat itu. Itu adalah hal yang baik bahwa seseorang telah menghancurkan menara dinasti Zhou besar sebelum dia. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba bereaksi. Dia juga yang terkuat yang membawa dua puncak dari hal yang nyata untuk menyeberangi sungai. Pasukan besar masih diperkirakan berada di belakang. Namun, bahkan jika seseorang menemukan menara penjaga dinasti Zhou besar sebelum dia, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ada mata-mata di dalam dinasti Zhou besar, dan dia memecahkan batu menara kota. Kedua, ada master di antara orang-orang dinasti Tang. Segera setelah suara ini dimulai, dia mendengar berita bahwa batu menara kotanya sendiri dihancurkan, dan segera berkata, tidak masalah, teruslah mencari batu menara kota, tetapi kunci pertempuran dinasti ini tidak lebih dari siapa yang harus dibongkar, tetapi siapa yang pertama kali dibongkar. Ada master, tetapi hal-hal baik. 2 jam kemudian, Tang Tian juga menemukan menara penjaga lain, dan itu juga merupakan menara penjaga yang tidak dijaga. Kota kedua dinasti Zhou besar dihancurkan. Setelah mendengar berita ini, kekacauan di situs dinasti datang adalah suatu kejutan. Dalam waktu 2 jam, 2 menara hancur, dan kedua menara itu berjauhan, jadi mustahil bagi tim yang sama untuk melakukannya. Sialan, Tang Tian, orang ini benar-benar bertindak sendiri. Setelah seminggu berspekulasi, saya menebaknya, dan kemudian berkata langsung, kalian bertiga, berpencar, jika kalian menemukannya, kalian akan dapat menembak. Baik, Yang Mulia. 3 prajurit yang berada di wilayah dinasti Yuan menganggukkan kepala, dan kemudian mereka berbalik dan pergi. Jika mereka bertindak bersama, konsekuensinya mungkin tak terbayangkan. Titik 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 titik. Butuh beberapa jam lagi. Setelah menyingkirkan menara pertama Yesuan, ia menemukan yang lain. Namun, ia menemukan bahwa batu menara kota di puncak menara udara telah hancur. Apakah itu Tang Tian? Yesuan melihat sekeliling di puncak menara. Sebelum dia datang dari tepi lembah, yang pertama disingkirkan, yang merupakan yang paling dekat dengan tepi. Yang saya temukan sekarang adalah yang paling dekat dengan yang itu. Jadi sepertinya Tang Tian harus pergi ke menara di tengah. Jika dinasti Zhou Agung benar-benar hanya menjaga 2 menara penjaga, maka pasti ada 2 di sisi yang lain. Jika yang satu jatuh, Anda dapat segera mendukung yang lain. Pikiran Yesuan melayang sebuah gambaran. Asumsikan bahwa menara penjaga pertama yang ia hancurkan adalah nomor 1, dan yang di bawah kakinya adalah No. 2, maka Tang Tian harus pergi ke No. 3, pada yang keempat dan kelima, itu seharusnya menjadi menara penjaga yang dijaga oleh ratusan orang di dinasti Zhou Agung. Hei, 20 tim, menara yang dijaga oleh 400 orang, tidak bisa membiarkan Tang Tian merebutnya. Yesuan memikirkannya, dan kemudian mengkonfirmasi arahnya, itu dengan cepat tersapu keluar. Ratusan jenius pasti sangat kaya. Jika dia dapat membongkar seorang pria yang dijaga olehnya, dia akan dapat meningkatkannya. Saat ini, dia sedang menuju ke ujung lembah yang lain. Kali ini dia pergi ke menara kelima, karena Tang Tian telah pergi selama 2 jam. Yesuan memperkirakan bahwa ia dapat menemukan menara nomor 5 dalam 1 hari, dan kemudian menghabiskan waktu untuk memakan pihak lain, maka ia dapat menerobos ke dunia nyata. Sebenarnya, di awal, Yesuan punya rencana, yaitu, tetapi sungai, langsung membunuh orang lain untuk meningkatkan. Namun, metode ini terlalu ganas dan mudah untuk mengekspos identitas. Bagaimanapun, ini bukan pertempuran, tetapi juga permainan kedua. Jika ia mengungkapkan identitasnya, ia tidak takut pada dirinya sendiri, tetapi Zhao Pan dan Jiang Xian takut menjadi sasaran semua orang, jadi ia tidak berani datang. Namun, beberapa jam setelah ia meninggalkan Menara 2, sebuah suara terdengar di langit. Menara kedua dinasti datang hancur. Setelah mendengar berita ini, kaki Yesuan juga menjadi santapan. 5 menara dinasti datang dijaga, tetapi 2 batu menara kota telah hancur. Ini berarti bahwa ratusan orang seharusnya mati. Namun, jumlah orang itu tidak ada apa-apanya, bagaimanapun juga, itu tidak akan diratakan dalam keadaan normal.
Tak lama setelah berita ini, menara ketiga dinasti Zhou besar juga dihancurkan. Itu seharusnya dilakukan oleh Tang Tian. Pada saat ini, kekacauan di situs dinasti datang, panik. Hanya ada 2 yang tersisa di dinasti Zhou besar, dan ada 3 di dinasti Tang, dan mereka masih dijaga. Jika Anda terus seperti ini, saya khawatir dia akan kalah. Namun, jika dia bergegas kembali sekarang, saya khawatir itu akan memakan waktu 2 atau 3 hari, dan sudah terlambat. Jadi, hanya bisa bertarung. Kota ketiga dinasti datang dihancurkan. Ketika kalimat ini bergema di langit, saraf semua orang meregang hingga ekstrim. Pertempuran dinasti ini sudah dalam panas, dan tidak ada yang akan berpikir bahwa ini adalah 3 hari terakhir. Diperkirakan setelah 2 hari lagi, Anda akan dapat memenangkan permainan. Dalam situasi saat ini, dinasti datang menempati posisi yang menguntungkan, tetapi 2 menara dinasti Zhou besar yang tersisa tidak begitu mudah untuk direbut. Setelah seharian bergegas, Yesuan akhirnya menemukan menara penjaga No. 5 dinasti Zhou besar. Saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa ia memiliki banyak orang di dalam dan di luar menara, setidaknya 100. Jumlah orang terlalu sedikit, seharusnya hanya ada 5 regu. Tampaknya 15 regu yang tersisa semuanya dijaga di menara 4. Oh, jika Anda langsung masuk, saya khawatir saya akan dikepung dan saya harus menghabiskannya sedikit. Kekuatan tempur mereka. Ia sebelumnya telah pergi ke menara dan memahami struktur internal menara, jadi ia menebak bahwa seharusnya ada sekitar 50 orang di menara dan 50 pos terdepan. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk membersihkan 50 orang pertama. Jika sebelumnya, ia tidak memiliki banyak kepercayaan diri dalam menghadapi begitu banyak orang, tetapi sekarang ia sudah melakukan terobosan. Bahkan jika itu adalah kekacauan, saya khawatir tidak ada cara untuk membawanya. Oleh karena itu, dia langsung membunuhnya. Ada serangan musuh. Segera setelah kematian beberapa prajurit, beberapa orang berteriak keras. Orang-orang ini tersebar luas, jadi Yesuan tidak dapat membunuh 9 orang sekaligus, tetapi itu tidak masalah. Membunuh orang-orang ini hanya masalah waktu. Panggil, panggil, panggil. Jalan dingin melintas, gemuruh hutan berlanjut, dan kerusuhan tidak ada di udara. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sepotong besar pohon tumbang. Karena hubungan di siang hari, Yesuan telah ditemukan, dan setidaknya 20 orang berada di belakangnya. Lupakan saja, jangan berperang gerilya, datang dan bertarung. Yesuan tiba-tiba menyingkirkan busur bintang yang mengejar, kaki berikutnya, dan kemudian bentuk tubuh dengan cepat menyapu kembali. Kalajengking kelinci, beri aku kematian. Yesuan berteriak dan tiba-tiba menyapu pedang. Seni bela diri spiritual, kata-kata kemuliaan. Penembak jitu besar ini menembus keheningan, dan langsung memotong pepohonan yang menghalangi jalan, dan permukaan potongannya sangat rapi. Beberapa orang tidak melarikan diri dan langsung terbelah menjadi 2 bagian. Beberapa orang merasakan kekuatan elemen nyata ini, dan segera berteriak, itu adalah yang terkuat dari hal yang nyata, kembali dan tanyakan pada Tuan. Mau pergi? Aku bertanya apakah aku tidak. Sementara itu, Yesuan menjelma menjadi dewa pembunuh yang hebat. Tangan yang melayang, satu kata itu luar biasa. Pedang Wanhua, harimau dan serigala mengaum, tidak ada yang bisa menjemputnya, dan setelah bergerak, seseorang akan terjatuh. Dalam 10 detik, lebih dari 20 orang yang dikejar semuanya tragis. Tangan dan kaki Yesuan juga sangat arogan, dan mereka dengan cepat mengumpulkan barang-barang orang-orang ini dan kemudian menelannya secara langsung. Sistem fagosit memiliki tempat yang merepotkan, yaitu, tidak dapat langsung melahap barang-barang dari cincin Qiankun, dan harus dicurahkan. Jika ada sesuatu di dalamnya yang ditelan, maka barang-barang di dalamnya akan hilang, saya tidak tahu harus kemana. Setelah melahap barang-barang dari 20 orang ini, kekuatan sejati Yesuan juga telah meningkat pesat. Pada saat ini, titik melahapnya telah mencapai lebih dari 9 juta, hampir 1 juta. Kemudian dia kembali ke menara. Karena sudah di sini, mengapa tidak berani muncul? Tiba-tiba terdengar desisan yang keras, Yesuan melihat ke seberang 100 meter, saya melihat sesosok muncul di pintu masuk menara batu, itu seharusnya puncak dinasti Yuan yang sebenarnya. Tidak berani, Yesuan mencibir, dan langsung keluar. Orang kuat dari dinasti Zhou Agung terkejut ketika dia melihatnya. Hanya ada satu orang, bagaimana denganmu? Ini adalah kekuatan nyata dari puncak-puncak beberapa kecelakaan,
berani datang sendiri, benar-benar mencari kematian. Ya, aku satu, tetapi bagaimana perasaanku bahwa aku dapat membunuh kalian semua sendirian? Yesuan tiba-tiba tertawa. Hahaha, menertawakanku, satu orang ingin menghancurkan kita semua. Seseorang tiba-tiba tertawa. Tang Tian, Pangeran Dinasti Tang, aku belum pernah melihatnya, tetapi aku telah melihat potretnya. Jika itu Tang Tianlai, kita mungkin tidak dapat menghentikan orang-orang ini, tetapi kamu bukan dia. Prajurit itu menggelengkan kepalanya. Ya, aku bukan Tang Tian, tetapi kupikir, aku dapat menghancurkanmu. Yesuan berkata, tetapi juga langsung mengeluarkan pedang cahaya dingin.